Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, satu pertanyaan yang harus selalu kita ingat-ingat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa merubah karakter seseorang, bisa merubah tujuan seseorang. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah tujuan kita hidup di dunia ini hanya sekedar makan, minum, bekerja, menikah, kemudian mati tanpa ada pertanggungjawaban? Maka salah kalau seandainya Anda memahami bahwasanya tujuan kita hanya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan karena sia-sia, bukan tanpa tujuan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin, tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk jabatan dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Karena kita adalah ciptaan Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita ini agar menjadi hamba yang saleh, hamba yang bisa beribadah hanya kepadanya saja. Adapun dunia ini, kita tidak dilarang kok untuk menikmati dunia. Tidak dilarang kita ini untuk kaya, tidak. Akan tapi dunia ini adalah perantara, hanya wasilah agar kita ini bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan ucapan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di awal-awal kitab beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i memesankan, menasihatkan kepada kita bagaimana sikap kita ini terhadap dunia. Karena kita juga tidak meninggalkan dunia secara totalitas. Sebagaimana kita juga tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Maka beliau mengatakan, menasihatkan kepada kita semuanya dengan nasihat, "Inna lillahi ibadan futana, tallaqud dunya wa khaful fitana, falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna." Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hambanya yang cerdas. Siapa hamba yang cerdas menurut Imam Asy-Syafi'i? Mereka adalah seorang yang talaqud dunya wa khaful fitana, yang mentalak, yang meninggalkan dunia karena takut fitnahnya dunia ini. Mereka melihat, falamma nadharu alimu annahu laysat lihayyin watana. Mereka hamba-hamba Allah yang cerdas ini melihat, merenungi, memperhatikan dari generasi ke generasi bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang selama-lamanya. Sehingga mereka menyimpulkan, menjadikan dunia ini seperti perahu atau kapal yang digunakan hanya untuk naik sampai kepada kampung akhirat. Ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan dunia ini seperti perahu yang kemudian mereka bisa menaikinya, bisa berlabuh, dan mereka jadikan amal itu sebagai lautannya untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bersegera dalam akhirat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah. Dan Allah mengatakan fafirru ilallah, dan berlarilah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, kita ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh menikmati dunia, tapi ingat, jadikan dunia ini hanya sebagai sarana untuk sampai kepada kebahagiaan di akhirat. Dengan masuknya kita insya Allah dengan izin Allah
kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.